Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube aku Puput Andi. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen serta share. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, balik lagi di kanal YouTube aku Puput Andi, dan terima kasih banyak sudah menonton videoku. Dan kali ini aku mau sharing tentang keajaiban sholawat. Dan banyak juga teman-teman di luar sana yang tanya, Mbak, kapan sih Mbak mendapatkan keajaiban dari sholawat yang sudah Mbak dawamkan? Dan di sini aku mau cerita detail ke teman-teman kapan aku mulai mendawamkan sholawat teman-teman. Dan buat teman-teman, ikutin terus ya videonya. Aku memulai untuk mendawamkan sholawat yang mana memang waktu itu aku ada dalam kesulitan. Dan memang aku waktu itu baru kenal sholawat juga. Aku yakin itu semua melalui campur tangan Allah juga. Jadi aku tiba-tiba aja di YouTube aku ada yang namanya keajaiban sholawat dari Habib Novel Al-Idrus, yang disitu aku mempraktekkan ilmu dari beliau. Terima kasih banyak Habib aku, dan pokoknya aku selalu berdoa untuk Habib aku dan seluruh ulama-ulama di Indonesia dan Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abdul Somad, Hadi Hidayat, Hanan At-Taki. Beliau adalah motivasi aku dalam hijrah dan dalam mengamalkan sholawat. Aku banyak belajar dari beliau semua. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan teman-teman, lagi dan lagi aku tuh dapat yang namanya surprise dari Allah, keajaiban yang itu memang secara langsung teman-teman. Jadi waktu itu aku ngalamin yang aku tuh sulit banget buat bayar kartu kredit, dan aku pakai ilmu ya sholawat. Dan karena aku pikir ya aku mau minta ke siapa lagi kalau bukan ke Allah. Walaupun waktu itu aku ada suami, tetapi aku lebih yakin dengan Allah, bukan lebih yakin kepada manusia gitu loh. Karena aku waktu itu berpikir kalau kita minta sama Allah udah pasti nggak akan pernah kecewa, dan pastinya melalui Allah itu kasih melalui perantara suami gitu loh, atau si A si B gitu loh. Pertolongannya itu datang melalui perantara, tetapi kita mintanya yakin gitu loh teman-teman sama Allah gitu. Kalau kita mau misalkan kita punya hajat apapun itu, ya kita sholawatin aja gitu. Waktu itu aku memang memulainya dari 100, dan sekarang 1000, dan tambah lagi 4444 kali itu ya memang secara proses ya. Aku secara proses gitu loh teman-teman gitu. Aku mengamalkannya benar-benar istiqomah dan yakin juga kalau doa-doa aku pasti akan Allah ijabah. Karena kan sholawat itu kan adalah sholawat kita kepada Allah, dan kita memintanya Allah untuk sholawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ya Nabi kita, Rasul kita gitu loh. Pokoknya kalau kita minta apa-apa sama Allah, mengawalinya dengan sholawat, udah pasti
akan Allah kabulkan teman-teman. Tinggal kita tunggu waktunya aja dan sabar dan istiqomah. Dan buat teman-teman mungkin banyak sekali yang nanya gitu kan, Mbak, pastinya kalau misalkan sholawat itu kan harus kita barengin dengan kerja keras dan usaha. Ya kalau buat aku itu waktu itu memang di rumah teman-teman, aku nggak ada usaha, aku memang jadi ibu rumah tangga di rumah. Yang waktu itu bekerja itu suamiku. Jadi aku tinggal gelar sejadah, aku berdoa, aku pakai rumus sholawat lagi, dan ya alhamdulillah gitu loh, banyak kemudahan-kemudahan yang datang menghampiri kehidupan aku teman-teman. Dan kalau buat aku sih adalah ilmunya adalah yakin ya sama Allah ya teman-teman. Kita mau usaha kayak apa teman-teman, dari pagi atau ketemu pagi kita mau kerja seperti apapun itu, kalau misalkan Allah belum bilang kun fayakun, itu semua nggak akan pernah terjadi. Dan pastinya yang namanya rezeki itu udah Allah atur ya teman-teman. Setiap hambanya pasti mempunyai rezekinya masing-masing, dan tinggal kita gimana kita caranya minta sama Allah teman-teman gitu loh. Kita yakin dulu gitu loh, kita minta sama Allah tuh kita yakin dan kita benar-benar sungguh-sungguh dan istiqomah gitu loh teman-teman. Kalau kita kerja keras secapek apapun juga, kalau misalkan Allah belum izinin itu nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau misalkan kita di rumah terus udah gitu juga kita deket sama Allah, ya kita sholatnya tekun, terus juga sholat subuhnya itu nggak ketinggalan teman-teman di awal waktu, karena sholat subuh itu kan pembawa rezeki ya teman-teman ya. Kita mau minta apa, dunia dan seisinya aja itu udah ada di sholat subuh itu loh teman-teman. Dan pokoknya kita perbaiki kedekatan kita sama Allah, kita diawali doa-doa kita itu dengan sholawat teman-teman, dengan memuji kekasih Allah. Udah pasti semuanya akan Allah permudah teman-teman. Dan kalau aku melihatnya itu dari para ulama kita, para habib kita teman-teman, yang luar biasa ilmunya, ilmu yakinnya udah pasti luar biasa gitu kan teman-teman. Kita lihatlah dari mereka gitu loh, mereka yang penampilannya biasa-biasa aja tetapi punya keistimewaan gitu loh teman-teman. Mereka mau apa-apapun juga bisa karena mereka yakin dengan Allah gitu loh. Kita harus contoh gitu loh teman-teman, habib kita, ustadz kita gitu loh. Ya itu dia, dengan kita memperbanyak sholawat apabila kita memang benar-benar mempunyai hajat dan keinginan. Kita yakinlah sama Allah gitu loh. Kalau manusia udah pasti, kalau kita sering minta sama manusia udah pasti manusia juga pasti akan bosan teman-teman. Tapi kalau kita memintanya sama Allah, Allah itu nggak akan pernah bosan dengan hambanya gitu loh. Apalagi kalau kita memuji Allah itu dengan sholawat, udah pasti teman-teman nanti akan rasain deh keajaiban yang akan teman-teman rasakan berkat tawasul teman-teman sendiri gitu loh. Jadi pesan aku, mengandalkan Allah dalam setiap urusan kita. Kita mau rezeki, kita mau jodoh, kita mau punya anak, kita mau mendapatkan sesuatu yang baik-baik, kita minta sama Allah dengan sholawat. Karena aku dari pengalaman aku teman-teman, yang mana aku dapat ujian pelan nih, aku dapat ujian kecil, ringan gitu loh teman-teman. Terus Allah tahu-tahu aku bersalawat, Allah tuh mudahin teman-teman urusan aku teman-teman. Terus dikasih lagi ujian yang sedang gitu loh, ujian yang berat, ya aku tetap berprasangka baik sama Allah gitu teman-teman. Walaupun waktu itu aku dapat ujian sangat-sangat berat banget, aku berprasangka yang baik sama Allah kalau di balik ujian yang berat itu Allah akan datangkan surprise buat aku. Dan alhamdulillah bener teman-teman, aku bisa punya rumah yang 2 lantai, aku bisa ngambil cicilan rumah yang 2 lantai, yang kalau buat aku itu benar-benar keajaiban yang sangat luar biasa teman-teman. Waktu itu DP 150 juta, nggak ada uang gitu loh, aku cuman pakai sholawat. Dan ya kita selalu mendoakan suami kita gitu loh teman-teman, supaya suami kita dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya. Pokoknya intinya pegang deh sholawat. Kalau kita pegang sholawat udah pasti enak teman-teman. Dan
Waktu itu aku mengamalkan sholawat dari yang 100 sholawat sampai 1000 sholawat dan 4444 kali. Itu sholawat yang saat ini aku dawamin adalah sholawat munjiah, teman-teman. Sholawat munjiah itu aku ngamalin, yaitu kalau aku benar-benar lagi punya hajat, teman-teman, aku ngamalin 1000 sholawat. Jadi itu aku bacanya itu 200 kali setelah sholat fardu. Jadi sehabis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu coba teman-teman praktekin selama 40 hari. Dan kalau sholat-sholat yang lainnya seperti 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga aku saat ini bacanya udah yang 4444 kali, teman-teman. Gitu, dari yang 100 kali, 1000 kali, sampai 4444 kali itu aku baca sholawat yang itu. Serta sholawat nariyah aku baca saat ini 100 kali, 20 di sholat subuh dan zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Pokoknya kita tetap istiqomah dalam membaca sholat tersebut, teman-teman. Kalau kita mau punya hajat yang besar, ya kita lebih kencengin lagi sholawatnya, lebih banyak lagi sholawatnya, dan lebih yakin sama Allah. Kalau segala hajat-hajat kita, segala keinginan kita, pasti nanti di hari yang tepat Allah akan kabulkan, teman-teman. Pokoknya yang terpenting adalah kita berprasangka baik sama Allah, kita terus istiqomah dalam beribadah, bertawasul sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat melalui sholawat tersebut kita dapat terhindar dari segala mara bahaya, teman-teman. Dan kuncinya adalah istiqomah dan yakin. Jadi buat teman-teman, ayo kita boomingkan sholawat, kita perbanyak sholawat, teman-teman. Yakin deh kalau Allah itu nggak akan pernah ngecewain hambanya. Dan jangan mengandalkan ilmu kita sendiri, teman-teman. Oh iya, kita harus kerja keras nih. Oh iya, kita harus cari lowongan kerja nih sebanyak-banyaknya, biar kita bisa kerja dapat yang enak atau apa. Kalau kita ngandelin pikiran kita sendiri itu akan capek, teman-teman. Habis waktu kita. Kita andalin aja Allah. Kita setiap kejadian-kejadian yang kita rasa kita sulit, kita selalu andalin Allah, teman-teman. Kita selalu hadirkan Allah dalam setiap hidup kita, teman-teman. Insya Allah semua yang terjadi, apapun itu udah pasti dalam kehendak Allah. Dan kalau kita memintanya sama Allah, udah pasti akan ceritanya itu, endingnya itu akan bahagia, teman-teman. Apalagi kalau kita dikasih masalah tuh kita sabar ya, teman-teman. Aku udah pernah ngerasain tuh yang namanya kehilangan waktu itu warung, terus Allah gantikan warung yang lebih baik juga, dan Allah gantikan juga dengan rumah. Jadi buat aku tuh bener-bener sabar itu bener-bener juga berpengaruh juga gitu loh dalam kehidupan kita, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita sabar, otomatis buahnya akan enak, teman-teman. Hasilnya yang kita petik akan enak. Pokoknya adalah sabar dan sholawat dan sholat. Ayo kita mendekatkan diri semua sama Allah. Insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang nanti akan kita dapatkan. Dan insya Allah dengan sholawat kehidupan kita akan jauh lebih baik, teman-teman. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam penyakit dan segala macam mara bahaya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.